Di video kali ini saya ingin sharing pentingnya punya uang. Jadi kemarin lusa istri saya berulang tahun. Dan tebak kita makan malam di mana? Kita nggak kemana-mana. Dan itu semua karena salah saya. Jadi perjalanan pulang ke Jawa selama 8 hari, kita memakai jalur darat sama seperti waktu kita belum punya anak dulu. Jadi naik bis, naik kapal, naik kereta, naik mobil, naik motor, dan kita ke 3 kota berbeda, ke Banyuwangi, Jember, dan Bondowoso. Dan kita lupa ada X factor, yaitu anak bayi kita yang baru berusia 15 bulan. Dan dia juga terstimulasi karena harus bertemu dengan 20 orang lebih dari keluarga kami berdua. Dan teman-teman bisa tebak suasananya kacau karena di hari keempat kami bertiga mulai sakit. Demam, diare, panas, batuk pilek, seperti itu. Dan kita dengan berbagai macam kekacauannya, kita pulang ke Bali. Dan waktu sampai ke Bali, waktu benar-benar semua sudah beres, kita tidur di ranjang, rebahan di ranjang, dan saya berani bilang ke istri saya, perjalanan kali ini gagal. Saya berharap istri saya bijak, dan dia mungkin bilang, mungkin gagal tetapi kita bisa belajar ini itu. Tetapi apa yang dia bilang? Dia bilang, betul, perjalanan kali ini gagal total. Masih ada untungnya adalah kita punya uang. Tidak bisa bayangkan kalau ternyata dalam kondisi sakit seperti ini, besok kita berdua masih harus bekerja. Untungnya kita punya uang. Kita bisa istirahat, rebahan di ranjang, tidak perlu khawatir, weekend tidak perlu kerja, tetapi juga Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kita tidak perlu bekerja. Sejak kita pulang, sudah ada pembantu yang memberesi semua barang bawaan kita, mencucikan baju, sampai beres-beres rumah. Dan kita bisa pesan makanan apapun di Gojek dan Grab, dan kita bisa buat minuman hangat dan hanya tiduran di ranjang. Jadi teman-teman, kalau misalkan ada orang yang bilang bahwa uang tidak dibawa mati, atau uang bukan hal yang terpenting, coba pikir ulang deh. Dalam kasus saya tidak bisa bayangkan apa jadinya kalau saya tidak punya uang. Memang benar, 85% sumber masalah di bumi ini adalah karena tidak adanya uang atau kurangnya uang. Tapi waktu uang ada, itu tidak lagi jadi masalah. Sisa 15% sisanya memang harus ditanggung atau konsekuensi pribadi masing-masing. Tapi pun, karena saya mempunyai financial freedom yang sementara ya, tetapi juga time freedom dan space freedom, saya bisa melalui 15% sisanya dengan masih waras. Saya bisa ada di rumah istirahat, saya bisa nemani istri saya yang sakit, saya bisa bersihin muntah anak saya yang badannya dia ruam, harus di nebulizer, tidak mau makan selama 5 hari. Hal itu akhirnya tidak jadi masalah. Jadi saya berdoa untuk teman-teman yang juga masih berjuang di trading, it's worth it. Financial freedom, time freedom, dan space freedom. Walaupun bukan seperti yang Anda bayangkan sepenuhnya. Untuk teman-teman yang bilang uang tidak penting atau uang tidak dibawa mati, ya silahkan. Anda menggemakan dari mulut Anda dan Anda memakan buahnya. See you!